Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Fitriani Sari Handayani Razak, SIPMA, merupakan salah satu dosen pada jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Politik dan Hukum di Universitas Sulawesi Barat. Nah, sebagai dosen, yakni tenaga pendidik, tentunya memiliki kewajiban tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah pengajaran. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pengajaran yang saya lakukan seperti biasanya. Nah, untuk mata kuliah yang akan saya paparkan di video kali ini adalah mata kuliah metode penelitian kualitatif. Adapun deskripsi singkat mata kuliah metode penelitian kualitatif, yakni bagaimana mahasiswa bisa memahami proses penelitian kualitatif, tipe-tipe penelitian kualitatif, metode dalam pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, serta menemukan masalah dan pengolahan analisis data kualitatif. Adapun bahan kajian materi pembelajaran metode kualitatif, yang pertama adalah konsep dan paradigma dalam metode penelitian kualitatif. Yang kedua, desain dan etika dalam pengumpulan data pada metode penelitian kualitatif. Dan yang ketiga adalah metode dan teknik pengumpulan pengolahan data analisis kualitatif. Dan yang keempat adalah mampu memprogramkan komputer, yakni NVivo. Adapun CPMK yang terkandung pada mata kuliah ini, yakni yang pertama, mahasiswa mempunyai kemampuan dan kompetensi dalam menjelaskan karakteristik dalam tipe penelitian kualitatif. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan paradigma dan tahapan-tahapan pada metode penelitian kualitatif. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan metode-metode dalam penelitian kualitatif. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan instrumen-instrumen dalam penelitian kualitatif seperti observasi, wawancara, dan studi kasus. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan analisis data kualitatif. CPMK yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan perumusan masalah, operasionalisasi, dan konseptualisasi masalah. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, serta menyusun observasi, wawancara, serta studi dokumen. CPMK selanjutnya, mahasiswa dapat memahami, menyusun, dan menjelaskan metode perekaman dan pengolahan data analisis kualitatif. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menjelaskan, memahami, dan mempraktekkan menjalankan program komputer analisis data kualitatif NVivo. Dan yang terakhir adalah mahasiswa dapat memahami, menjelaskan, dan menjalankan program komputer dengan pengolahan data NVivo. Nah, lebih lanjutnya pada proses pengajaran mata kuliah metodologi penelitian kualitatif, saya tentunya memberikan feedback atau umpan balik kepada mahasiswa dalam bentuk diskusi dan memberikan kepada mahasiswa kesempatan untuk bertanya serta menanggapi apa yang saya jelaskan. Selain itu, di kelas saya tentunya membuat forum-forum diskusi, yaitu seperti membuat kelompok-kelompok kecil untuk memahami atau memecahkan suatu masalah serta menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Sehingga diharapkan dengan adanya diskusi atau sharing dari mahasiswa itu, kita bisa memahami sejauh mana pengetahuan mahasiswa terkait materi yang diberikan setiap pertemuan. Nah, untuk bahan evaluasinya tentunya saya memberikan tugas kepada mahasiswa untuk mengetahui perkembangan pengetahuan mereka terhadap materi pada mata kuliah metodologi penelitian kualitatif ini. Nah, untuk lebih lanjutnya berikut
video proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah metode penelitian kualitatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, sebelumnya saya tanya gimana nih adanya hari ini? Oke, karena semua baik-baik saja, sekiranya dalam proses belajar nanti kalian bisa mencermati materi yang ada. Karena kenapa? Sebelumnya minggu lalu kita sudah belajar atau menggelitik sedikit terkait jenis-jenis penelitian kualitatif. Ya. Ingat, mata kuliah ini adalah mata kuliah kunci bagi yang ingin cepat selesai. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan tugas akhir kalian. Nah, ada yang bisa menjawab materi sebelumnya atau mengingat materi sebelumnya terkait apa saja jenis-jenis penelitian kualitatif? Oke, silakan, namanya siapa? Bagaimana nama saya justru itu jenis-jenis penelitian itu ada 4. Yang pertama itu studi kasus, yang kedua etnografi, dan yang ketiga fenomenologi, yang keempat ada FGD. Oke. Fenomenologi dan terakhir FGD. Udah tahu kepanjangannya FGD? Fokus Group Discussion. Oke. Tadi sama, tapi siapa lagi namanya? Yusril. Oke, terima kasih beri aplaus buat temennya. Materi sebelumnya dan berani menjawabnya. Oke, nah memang pada hari ini kita akan menjelaskan secara detail seperti apa itu studi kasus, etnografi, fenomenologi, hingga FGD itu. Sebenarnya kalau kita berbicara jenis-jenis penelitian kualitatif itu masih banyak lagi ya di antara keempat jenis ini. Tetapi berhubung karena kalian masih strata 1, ya cukup ini dulu lah yang kalian harus ketahui. Karena kalau misalkan yang mau yang lain yang analisis mendalam, wawancara mendalam, bahkan historiografi, histori demo dokumen itu udah terlalu banyak beban kalian, mulai dari teori-teori hingga jenis-jenis penelitian nanti akan membebani pikiran kalian. Cukup ini aja yang kalian ketahui untuk membuat skripsi kalian nantinya, karena memang inilah yang sering kali digunakan oleh mahasiswa ketika dia memilih metode penelitian kualitatif. Namun berbeda lagi ketika kalian memilih metode kuantitatif ya. Nah, itu untuk metode kuantitatif itu akan dipelajari semester ke depannya dan itu akan berhubungan dengan mata kuliah ini. Oke, nextnya. Nah, di sini seperti apa metode penelitian kualitatif itu? Yang mana ciri khas dari metode penelitian kualitatif itu adalah wawancara mendalam, observasi secara langsung atau bentuknya partisipasi. Gitu. Serta metode ini menggunakan pengalaman-pengalaman yang kalian rasakan di sekitar kalian. Jadi sebenarnya kalau kalian ingin menggunakan metode penelitian kualitatif itu sangat mudah loh untuk menemukan ide atau masalah atau topik judul kalian. Kenapa? Apa yang terjadi di sekitar kalian? Oh, bisa kayak gini. Nah, itu adalah masalah atau langkah awal kalian menentukan pertanyaan atau posisi kalian ingin kualitatif ataukah kuantitatif. Nah, kemudian di sini ada bentuk wawancara, observasi langsung dan dokumen. Itu adalah bentuk-bentuk bagaimana penelitian kualitatif ini. Nah, tadi
teman kalian Muhammad Yusri itu mengatakan bahwa jenis-jenis penelitian kualitatif salah satunya adalah fenomenologi. Kira-kira fenomenologi itu seperti apa? Ya, fenomenologi itu adalah fenomena yang terjadi di sekitar kita, di mana kita ini belajar atau berangkat dari pengalaman hidup, serta mengkaji pengalaman hidup subjeknya kita. Seperti ini loh fenomena yang terjadi. Dan kalau misalkan kita mengkajinya dengan ilmu politik, artinya kita melihat fenomena di lingkungan masyarakat yang berkaitan dengan kekuasaan. Contohnya adalah fenomena yang menarik. Kalau misalkan kita mengangkat berita-berita viral ya, kira-kira apa ya? Fenomena-fenomena yang berita-berita viral yang terjadi saat ini yang berkaitan dengan fenomena kekuasaan. Fenomena pilkada, pertarungan politik. Tetapi ini dulu, fenomena pertarungan politik itu kan terjadi 5 tahun sekali. Dan para elit lokal ataupun tingkat nasional itu yang bertarung, tentunya kita bisa memetakan, oh elit lokal ini berasal dari pertama, dari keluarga bangsawan. Ada yang dari keluarga bangsawan di sini? Katakan aja lah. Oh, di Mandar kalau nggak salah ya, Aco ya, kalau misalkan Aco kalau nggak salah. Bugis kalau kami ini Andi. Karena Makassar pakai. Kalau dari Palopon sana itu Opu. Nah, fenomena menariknya di mana? Oh, ternyata fenomena pertarungan politik ini ada juga loh. Ternyata bangsawan berkontestasi atau melawan bangsawan lainnya. Nah, itu yang menarik fenomena yang terjadi. Kenapa bisa ini nggak bersatu? Ternyata sepupuan. Ada kasus yang menarik kemarin kan di Polewali Mandar itu kan saudara klannya, satu klan kemudian bertarung nggak kontestasi. Itu fenomenologi yang terjadi bahwa fenomena yang terjadi di masyarakat, dan ketika kalian mau mengambil skripsi itu bisa menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Karena ini adalah hal yang menarik. Subjek yang bertarung dalam kontestasi pilkada, kok bisa ya satu klan? Kenapa nggak bersatu aja? Bukankah itu bisa memecahkan massa, memecahkan suara? Nah, saudara gitu loh. Itu fenomena yang terjadi, dan itu bisa dilakukan kalau misalkan turun ke lapangan. Kita cuma bisa mendapatkan ketika kalian berpartisipasi langsung. Nggak bisa menggunakan kuesioner, nggak bisa menggunakan kuantitatif, karena itu akan abstrak jawabannya. Gitu. Nah, dan hal yang paling penting kalian ketahui bahwa ketika menggunakan metode fenomenologi ini, jangan pernah mau berharap cepat selesai. Kenapa? Karena metode penelitian ini yang paling singkat, butuh waktu penelitian itu 6 bulan. Gitu. Kenapa? Karena kita menggunakan wawancara mendalam. Fenomena ini kita harus tembus ke orang ini yang bertarung ini. Kita nggak bisa misalkan ini ya, yang bertarung ini sama saudara, kita cuma melihat observasi dari itu, nggak bisa. Fenomenologi ini bisa didapatkan datanya secara real ketika kamu bisa berhadapan, makan bersama, nongkrong bareng. Karena kenapa? Ini bisa siapa sih namanya? Nurhalisa ini tidak mungkin menampilkan atau mengeluarkan karakternya ketika saya menelitinya, mengamatinya secara jauh. Karakter seseorang itu berbeda-beda. Kadang bisa baik di depan, ketika ke belakang ya, kita nggak tahu. Fenomenologi itu betul-betul meneliti sampai dalam. Jadi misalkan saya melihat dia, oh kalau makan ternyata dia ramah, makan kayak gimana gitu. Ketika dia bekerja seperti apa, bahkan kalau mau lebih dalam tanda kutip sadisnya lagi, lihat dia ketika dia istirahat. Kenapa? Ini kan calon nih.
Bagaimana ketika dia istirahat tiba-tiba ada, misalkan dia terpilih, ketika dia istirahat, bagaimana kemudian reaksinya ketika ada masyarakat atau keluhan masyarakat yang datang kepada dia. Nah, itu yang menjadi, terus dilihat lagi seperti apa kemudian reaksinya. Itu tidak bisa dia tampilkan hanya 1-2 hari yang penuh dengan senyuman, itu nggak bisa. Makanya fenomenologi ini paling singkat 6 bulan. Kemudian dia makannya, nongkrongnya, bersosialisasi seperti apa. Ini pertemuan politik loh. Kadang kita lihat, kita sudah tahu lah bahwa ada janji-janji manis lah, janji-janji politik lah. Makanya kita betul-betul harus melihat lebih dalam dan membutuhkan waktu gitu. Jadi pertama fenomenologi itu seperti itu, harus lebih dalam, lebih dekat dengan objek penelitian kita. Gitu. Nah, penelitian etnografi ini sebenarnya seringkali digunakan oleh antropologi. Bagaimana anak politik, kita sebagai anak politik melihat itu semua? Ternyata kebudayaan atau etnis itu bisa membentuk karakteristik seseorang. Di sini ada berapa suku? Ada suku, ada Mandar, Bugis, Mamasa, ada Toraja, Makassar. Karakternya berbeda-beda ke sana. Berbeda-beda. Nah, etnis inilah, kebudayaan inilah yang kemudian membentuk karakter masyarakat. Nah, manusia, sehingga kalau kita mau berbicara ilmu politik, kebiasaan atau karakteristik seseorang itu yang kita kaji. Bagaimana kita bisa mempengaruhi, misalkan dalam kontestasi pilkada ya, bagaimana kemudian identitas etnis ini yang bermain di dalam ruang pilkada. Saya bagaimana menghadapi orang Mandar? Tentunya berbeda ketika saya menghadapi orang Bugis, menghadapi orang Makassar, orang Mamasa, itu tentunya berbeda-beda. Dan sama dengan jenis penelitian metode fenomenologi tadi, etnografi juga membutuhkan waktu yang lama. Jadi kedua metodologi ini, etnografi sama fenomenologi, jangan harap mau cepat selesai. Itu minimal 6 bulan kalian meneliti, karena harus wawancara mendalam, ikut berpartisipasi. Bahkan kalau etnografi yang menariknya adalah kalau misalkan ada bagaimana kemudian ada acara-acara adat, itu kan masyarakatnya biasanya ikut. Kita juga bisa ikut berpartisipasi dan melihat bagaimana adat atau kebudayaan ini mempengaruhi atau membentuk karakter manusianya itu atau masyarakatnya. Kayak gitu. Nah, ini kan observasi partisipasi jangka panjang. Jadi, tapi kalau misalnya kalian tertarik, saya mau meneliti ini deh, karena saya tertarik bagaimana kemudian membentuk karakternya atau gimana, ya silahkan. Tapi ingat, jangan pernah berharap cepat selesai. Paling, 1 semester kalian lewati untuk turun penelitian. Ya. Nah, ini grand teori kayak FGD tadi itu, bahwa semuanya yang paling, menurut saya sih yang paling simpel kalau kita berbicara pendapat pribadi, simpel itu ya FGD sama studi kasus. FGD itu ya kita memang mengumpulkan beberapa masyarakat yang kemudian kita bisa melihat, menganalisa, memahami bagaimana pemikiran masyarakat atau pendapat masyarakat ini. Gitu. Jadi kalau kita berbicara FGD atau grand teori ini, kita melihat dulu seperti apa pemahaman masyarakatnya. Nah, yang terakhir ini studi kasus ya. Studi kasus, kalau misalkan kalian menggunakan penelitian kualitatif, menggunakan studi kasus, mau cepat selesai bisa menggunakan yang ini. Kalau cepat selesai, karena kenapa? Kalau kita mau berbicara studi kasus, kita itu berangkat kasus kita ini seperti apa?
perbedaan kasus kita. Kok bisa? Pertanyaan yang selalu muncul ketika saya bertanya kepada mahasiswa ketika ujian itu adalah apa menariknya kasus Anda? Keunikan kasus Anda. Ketika kamu menjawab dan bisa menjawab hal itu, saya lihat metodologinya studi kasus, itu berarti sudah benar. Karena kenapa? Kalau kita menulis skripsi proposal itu beruntun. Mulai dari pendahuluan, seperti kalau kamu menjelaskan bahwa tulisan saya atau penelitian saya ini atau itu berangkat dari kasus yang unik, menarik. Artinya kamu menggunakan studi kasus. Kalau kamu berangkat penelitian saya ini berangkat dari fenomena-fenomena yang berbeda dari fenomena yang terjadi di daerah lain kah atau fenomena yang lain kah, artinya kamu berangkat fenomenologi. Gitu. Dan ketika kamu berangkat permasalahan bagaimana kemudian suatu masyarakat ini keunikan masyarakatnya, kebudayaan masyarakatnya atau identitas masyarakatnya itu yang mempengaruhi masyarakatnya, itu berarti kamu etnografi. Itu yang menjadi perbedaan dari keempat jenis penelitian kualitatif ini. Oke, sampai penjelasan kali ini ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Saya ingin bertanya, apa kira-kira kelebihan dan kekurangan dari metode etnografi dalam penelitian kualitatif pada ilmu politik? Oke, terima kasih ya. Nah, ini yang sebenarnya tadi siapa namanya? Anggraini. Nah, ini yang sebenarnya banyak mahasiswa ilmu politik yang kemudian cenderung bingung ya. Sebenarnya saya tertarik Bu, ingin meneliti bagaimana kemudian kebudayaan ini bisa bertahan gitu di tengah harus globalisasi hantaman-hantaman budaya asing, terutama budaya K-pop kan, K-pop, Bollywood. Nah, bagaimana kemudian kebudayaan ini bisa bertahan dan kita mengamatinya dengan menggunakan kacamata ilmu politik. Itu yang mungkin kita menarik ya, bahwa dan apa kemudian kelebihannya dan kekurangan yang bisa yang bakalan saya hadapi ketika menulis hal itu. Nah, itu yang menjadi beban terbesar bagi mahasiswa ilmu politik ketika menggunakan metode etnografi. Bahwa sebenarnya kalau kita bisa mengetahui bahwa kelebihan dari etnografi ini, kita bisa lebih mendalam. Data yang kita peroleh itu bisa dikatakan real. Karena kenapa? Kita tidak mungkin mengetahui bagaimana kebudayaan itu ketika kita tidak turun langsung melihat atau menyaksikan kebudayaan itu sendiri. Dan kita tidak kita harusnya bisa menemukan tokoh masyarakat atau tokoh sejarawan, tokoh budayawan untuk menjelaskan seperti apa kebudayaan itu bertahan di masyarakat itu. Dan bagaimana ini digunakan ketika itu berkaitan dengan politik atau panggung kekuasaan. Kekurangannya apa? Sebagai peneliti yang menggunakan etnografi itu tentunya mencari informannya, mencari waktunya. Kalau misalkan seperti apa ya, itu menjadi kekurangannya ya, bahwa terkadang kita susah sekali gitu, karena ini etnografi berkaitan yang seringkali digunakan oleh antropologi. Jadi tapi kelebihannya adalah kita bisa lebih menghasilkan karya yang lebih beragam lagi dengan menggunakan metode etnografi ini. Kita bisa menghadapi atau menyesuaikan waktu yang dimiliki oleh informannya kita, serta mengkaitkan teori ilmu politik dengan teori etnografi ini. Gitu. Demikian video pengajaran yang saya lakukan. Semoga video ini memberi manfaat untuk semua. Saya Fitriani Sarihandayani Razak, SIP MA, mengucapkan terima kasih dan memohon maaf ketika ada kesalahan atau kekeliruan dalam video ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.